Selamat sore, salam budaya, sahabat budaya. Sekarang saya berada di kolam pemeliharaan induk ikan nila ataupun wadah pemeliharaan induk ikan nila. Nah, saya akan membahas sedikit tentang wadah pemeliharaan induk ikan nila. Nah, dari segi wadahnya, yang pertama kita bisa melihat dari kualitas tanah kolam untuk pemeliharaan induk ikan nila harus liat ataupun lepung. Dan kemudian yang kedua, kita harus melihat kemiringan tanah. Nah, biasanya untuk kemiringan tanah yaitu berkisar antara 3-5%. Dan yang ketiga, kita harus melihat dari kualitas air pemasukan. Nah, air yang dimasukkan nantinya harus bersih, tidak berbau, tidak keruh, dan jauh dari pencemaran baik dari bahan kimia ataupun minyak ataupun limbah dari pabrik. Yang keempat, nilai keasaman air ataupun pH untuk hidup ikan nila yaitu berkisaran antara 6-8,5. Kemudian untuk suhu yang optimal yaitu 25-30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemeliharaan induk. Kolam pemeliharaan induk merupakan kolam pemeliharaan calon induk ataupun induk yang dipijahkan hingga menjelang akan dipijahkan. Nah, selain itu, kolam ini juga dapat diartikan sebagai kolam pematangan ponat si induk. Kolam pemeliharaan induk sangat penting disiapkan agar dapat si ikan ataupun si induk dapat berkualitas dan telurnya juga berkualitas. Nah, untuk memudahkan pengolahannya, kolam sebaiknya berupa kolam tanah yang luasnya 100 meter persegi dengan kepada dekatan induk 2-3 ekor per meter persegi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pemberian pakan induk. Nah, pakan induk yang biasa kami berikan yaitu pelet dengan kadar protein 30%. Nah, semakin tinggi kadar protein maka semakin bagus pula bagi si induk agar telurnya semakin berkualitas. Nah, maka dari itu saya harapkan teman-teman bisa menjaga kualitas protein pakannya teman-teman. Nah, saya ulangi, untuk pemeliharaan induk kita harus melihat yang pertama wadah pemeliharaan, kemudian yang kedua pemilihan induk, kemudian yang ketiga yaitu kualitas pakan. Tiga tersebut harus dijaga agar kita mendapat telur ataupun benihnya. Dan yang terakhir, jangan lupa sahabat budaya memisahkan antara induk jantan dan induk betina ikan nila agar nanti ketika dipijahkan atau disatukan akan cepat dalam proses perkawinan ataupun pemijahan. Nah, mungkin sekian, terima kasih.